Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Tabrani, saya telah diundang untuk hadir dalam forum ini. Terus terang ketika saya terima undangan, saya ragu apakah saya bisa memenuhi undangan ini dengan pokok bahasan semacam itu. Hanya teman-teman di kantor, ayo Pak, berangkat. Oke, saya berangkat, tapi apa yang saya mau omong? Alangkah sayang kalau waktu 20 menit saya akan jelaskan hal teknis dari promosi dan prevensi ini. Saudara-saudara lebih tahu dari saya. Kita sama-sama tahu mungkin dari sudut yang berbeda. Akhirnya jawaban apa? Saya harus bicara apa? Itu baru saya dapat kurang lebih seminggu lalu ketika saya baca di satu berita. Itu wawancara dengan pendiri Rokok Gudang Garam Pak Suryo. Dan ditanya, Pak Suryo, perusahaan Bapak maju, tapi kenapa Bapak tidak merokok? Itu akhirnya mencairkan otak saya yang beku untuk menulis memenuhi undangan Prof. Tabrani. Saya mulai dengan pembelajaran kita mengenai dari deklarasi Alamata. Jadi saya akan 20 menit akan saya gunakan satu overview yang sifatnya out of the box begitu. Ya, the box itu bahasa Jawanya batang pisang itu. Out of the box, ya. Kita mulai dengan review terhadap kenapa Alamata gagal. Saya beruntung tahun 77, setahun sebelum Alamata, diundang oleh WHO di New Delhi bersama Dr. Nugroho Iman Santoso, waktu itu Kadis Nakes, sama Dr. lupa namanya. Lalu beruntung lagi 2008 sama Prof. Hasbullah Tabrani diundang lagi ke Ahmedabad. Saya sekamar sama Prof. Laksono. Antara lain dibahas kenapa Alamata gagal. Salah satu jawabannya adalah mana komiknya. Ini komik yang saya bikin cepet, ya. Kegagalan Alamata nomor 1 adalah to medicalization. Alamata itu terlalu bermedis-medis. Ya, kita bergerak di bidang medis, apa salahnya? Tidak ada yang salah. Tapi semuanya yang itu tidak bagus, ya. Kita cenderung simplifikasi reduksionis. Deklarasi Alamata itu diilhami oleh Posyandu Indonesia. Itu betul. Dr. Mahler Dirjen WHO itu terkagum-kagum dengan Posyandu. Saya ketemu dengan Menteri Perencanaan Nepal di Berlin. Pak Markus, what about Posyandu? Dia ngomong Posyandu gak nyebut nama keponakannya sendiri. Tapi kenapa gagal? Itu terlalu bermedis-medis, tidak salah, tapi simplifikasi reduksionis itu juga tidak betul. Fokus pada growth chart itu tidak salah, oral rehabilitation tidak salah, breastfeeding tidak salah, immunization tidak salah, tapi banyak hal. Oleh karena itu saya kutip dialognya Hamlet, ya, sandiwaranya Shakespeare itu, there are more things in heaven and earth, Horatio, than what are dreamed in your philosophy. Di samping yang medis-medis tadi lebih banyak lagi hal yang Anda harus pahami, ya. Ada wah, ini memang balik lagi, nggak usah pakai ini. Ya, kembali tadi. Yang kedua adalah terlalu melupakan sisi-sisi social determinant of health. Saya pikir Pak Raymond paham betul bahwasannya WHO belakangan di Rio de Janeiro juga ada satu pertemuan besar mengenai, tolong kembali ke tadi halaman tadi. Ya, disregard social determinant of health, kemudian minimizing the role of private health sector. Jujur saja kalau kita baca SKN itu namanya Muhammadiyah, Kristen, Katolik yang rumah sakitnya ratusan itu enggak dihitung dalam sistem kesehatan, ya. Tapi kita tidak sakit hati, dasar kita mengabdi, insya Allah we will do whatever we can do untuk membantu rakyat Indonesia. Disregard community participation. Baru dalam SDG nanti insya Allah pilar partisipasi itu resmi masuk. Dalam semua undang-undang itu ada partisipasi pasal ini. Tapi kalau kita baca di belakang,
penjelasannya selalu sudah jelas. Biasanya kalau penjelasan pasal sudah jelas, itu jelas yang jelaskan itu tidak ngerti. Kemudian 5 adalah the absence of enabling environment. Satu lingkungan yang mendukung itu tidak disadari dan tidak dibangun. Kemudian yang kedua, minggu lalu saya baca wawancara dengan Pak Suryo, pendiri Gudang Garam. Saya itu orang Kediri. Saya dulu main kereta api, gambarnya Gudang Garam kan di pinggir rel sepur tuh. Memang iya, satu gudang kecil di pinggir rel sepur tahun 58 ketika saya sekolah SMP Kediri. Pak Suryo ditanya wartawan, Bapak perusahaan Bapak maju kok Bapak nggak ngerokok? Loh, saya ngerti rokok itu berbahaya. Dan di situ ditulis rokok membunuhmu. Lah kok dibeli? Yang beli itu orang buta huruf. Dia bercanda, tapi di balik canda itu dia ada cynical statement. Itu statement sinis kepada pembeli rokok, jelas sinis. Wong ini jelas bahaya kok Anda beli, Anda buta huruf. Tapi juga sinis pada kita aktivis penilaian tembakau, bahwa bagi perusahaan industri tembakau, rokok itu bukan produk fisik, bukan rokok ketengan itu, tapi bagi industri tembakau, rokok adalah produk sosial. Itu kesinisan mereka. Oleh karena itu, satu tema yang salah satu saya angkat di sini adalah masalah social marketing, memasarkan produk-produk sosial. Rokok bagi Gudang Garam, bagi Philip Morris adalah lifestyle, adalah comfort. Ya, oleh karena itu kan hormon apa? Hormon apa Pak namanya? Hormon kalau dari podium lupa. Dopamin. Dopamin itu disebut juga hormon kenikmatan, ya kan? Jadi orang selingkuh itu hormon kenikmatannya juga meningkat. Itu dopamin. Jadi industri rokok jual lifestyle, dia jual comfort, dia jual budaya dan sebagainya. Jadi nggak nyambung. Kita aktivis ngomong rokok sebagai ketengan, rokok sebagai batang rokok, tapi industri rokok ngomong rokok sebagai lifestyle, kenikmatan, sebagai budaya dan sebagainya. Oleh karena itu mereka gunakan strategi marketing, sementara kita gunakan strategi empower itu. Seberapa jauh empower nyambung dengan marketing, ya. Tobacco industry doesn't sell cigarette, but lifestyle, comfort, ada dopamin tadi, culture with a social products, intangible product. Jadi kalau kita lihat iklan-iklan kan begitu, ada terjun payung, ada main ski. Nah, ada teman yang menuntut itu kebohongan publik. Gak ada yang bohong dengan iklan itu. Jualan mereka memang itu. Oleh karena itu strategi mereka adalah strategi social marketing. Sebetulnya teman-teman public health sudah menerapkan itu to some extent, tapi mainstream pembangunan kesehatan Indonesia tidak berpikir ke situ. Insya Allah kalau Prof. Tabrani jadi Menkes pun, Pak Tabrani juga tetap tidak akan bisa menggiring bola itu ke situ karena mainstreamnya tidak. Dari dulu kita diajari prevention is better than cure, tapi itu ya di mulut saja. Nyatanya anggaran kesehatan untuk fisik gaji pegawai, promkesnya Bu Lili itu saupil kenyal itu biayanya. Ya, public health sudah benar memasukkan sisi-sisi apa social determinant, social marketing, tapi you are not in the mainstream of health development. Jadi pertanyaan kita, apakah empower itu betul-betul ultimate strategi? Kembali ke statementnya Horatio tadi, there are more things in heaven and earth empower than what is there in your philosophy. Jadi itu kita belajar dari Pak Suryo. Saya sepintas saja ya, dalam social marketing ada yang namanya marketing mix, ada yang namanya promotion mix dan mix yang lain.
yang kita nggak ada waktu, nggak ada biaya untuk itu. Kita tetap mikir rokok adalah sebatang rokok, padahal bagi industri itu bukan. Kemudian tolong berikutnya lagi, terus Mas. Ya, ini empower strategi. Saya senang ngutip itu, Dr. Wirda, saya lupa namanya Winda atau Wirda, maaf saya salah tulis, putranya Prof. Wijoyo itu saya cukup ya kenal lah begitu. Begini, tahun 2006 saya dijak Prof. Safi Ma'arif ke London diundang British Council, lalu ya biasalah jalan-jalan, lalu di akhir satu malam terakhir saya diajak atase pendidikan KBRI London nonton ke London Opera House yang terkenal itu. Lakonnya pun super terkenal, yaitu Phantom of the Opera, luar biasa. Itu ada kayak kamar 308 di Hotel Bali Beach Sukabumi gitu, ada balkon, ada kamar keramat yang hanya untuk Ratu Roro Kidul. Di London Opera House ada satu balkon keramat, itu tempatnya hantu gedung opera. Lalu ceritanya si hantu ini pacaran segitiga sama Christine si pemain opera. Oke deh, bagus. Belakangan lakon ini main di Singapura 3 bulan, ongkosnya 3 juta dan penuh terus di Esplanade Singapura. Bulan Januari film Phantom itu main di Jakarta, nontonlah saya, tapi kalah dahsyat dengan yang opera sebetulnya. 2 minggu kemudian saya baca di koran ini Dr. Wirda promosi doktor di UI, judulnya itu gejala Phantom pada rehabilitasi orang cacat. Apa itu? Menurut Dr. Wirda, pada orang-orang yang cacat amputi yang tangannya sudah tidak ada, kakinya tidak ada, tapi once in a while dia merasa gatal dan sakit, cekit nyeri di ujung jari. Gatal itu musuhnya paling enak kan digaruk. Mau digaruk apa? Wong jarinya tidak ada. Tapi rasa sakit itu is there. Itulah namanya gejala Phantom. Lah hidup kita itu penuh dengan Phantom semacam itu. Demikian juga kita tanya, apakah Almata, apakah FCTC, apakah strategi Empower itu akan juga gagal mengikuti Almata ya? Karena ada sejumlah gejala Phantom yang kita tahu itu tidak ada pada kita. Public health is not the policy mainstream. Lalu kemudian Phantom yang paling seru adalah tidak adanya enabling environment, sistem mendukung, adanya common objektif yang kita terima, adanya komitmen kecuali komat kamit, kemudian juga tidak ada enabling environment. Terus ini saya pikir ini banyak teman-teman yang tahu apa bedanya network sama crowd. Saya ditanya, kerumunan sama jaringan apa bedanya? Kerumunan itu kalau sudah dapat bagian ya kabur, terserah lu dapat kaki apa dapat apa, lu udah dapat kepala gua kabur. Tapi kalau network kita satu nusa, satu bangsa, seia sekata, kita kerjasama sampai tujuan tercapai. Ini di tingkat kabupaten saja susahnya koordinasi bukan main, apalagi di tingkat nasional. Terus ya ini sud kusut, lebih kusut. Terus saya kemarin bingung, ini saya diminta presentasi prevensi motivasi Muhammadiyah apa umum ya? Sudahlah sekarang aja ya. Ini peran Muhammadiyah paling ada. Muhammadiyah punya sejumlah instrumen dalam pengendalian. Satu, fatwa haram merokok. Itu alhamdulillah Muhammadiyah sudah punya, walaupun tidak semalam langsung dilaksanakan seluruh warga Muhammadiyah. Banyak warga Muhammadiyah masih merokok, semacam Profesor Malik Fajar itu, dia ahli hisab itu ya. Tapi orang Muhammadiyah pada umumnya taat azas. Kalau rapat, muktamar nggak boleh ngerokok ya nggak ngerokok ya. Kemudian Muhammadiyah punya FCTC Muhammadiyah. Semua majelis pendidikan, majelis wakaf, majelis pendidikan dasar, pendidikan tinggi, semuanya mendukung, tanda tangan semua itu. Termasuk Pak Rizal Sukma yang sekarang duta besar di Inggris itu ikut tanda tangan, dia ketua hubungan luar negeri.
Lalu surat edaran PP Muhammadiyah bagi kawasan pantau rokok di semua sekolah-sekolah, masjid, dan sebagainya. Kemudian Muhammadiyah punya Muhammadiyah Tobacco Control Center di beberapa universitas termasuk di Yogyakarta, dan insya Allah Muhammadiyah siap bekerjasama dengan teman-teman membangun jejaring kemitraan di daerah untuk membangun, terserah mau network apa mau apa tadi, mau network apa mau crowd, kerumunan. Dan yang terakhir adalah itu ada cerita dari Aranya Pratet. Saya tahun 87 dilatih disaster management di AIT 3 bulan, lalu berkunjung ke Aranya Pratet, itu kamp pengungsi yang besar di perbatasan Kamuda. Saya jalan begitu, tiba-tiba di kerumunan pembagian rangsum di kantor World Food Program itu, orang kerumunan ambil beras, ambil macam-macam. Ada sepotong kertas di pin miring di tembok. Saya datangnya, apa itu bunyinya? Dia bilang, are you here with solution or are you part of the problem? Maka kita insya Allah akan menjadi bagian dari solusi ini. Masalahnya adalah the absence of FCTC. Tidak ada polisi. Republik ini seolah-olah tidak ada untuk urusan rokok. Narkoba dinyatakan bahaya nasional. Rokok ini biangnya narkoba. Ya, gateway drug. Hampir semua perokok itu mulainya dari, hampir semua morfinis dimulai dengan narkoba. Kemudian strong industrial and business chains and interferences. Pokoknya duitnya rokok itu kayak Pak Gesang Benyawan Solo, mengalir sampai jauh. Duitnya rokok itu sampai ke kabupaten, pilkada masuk itu duitnya rokok. Tapi kayak entut itu, ada baunya dicari nggak ada rupanya. Itu industri rokok. Di DPR anggota parlemen nggak ada ciri, kita tahulah bagaimana parlemen, termasuk RUU tembakau sekarang itu ya mengalir sampai jauh tadi, nggak ada baunya, tiba-tiba kentutnya RUU tembakau tadi. Social marketing and promotion mix strategy itu keunggulan mereka. Lalu insya Allah kita terus pursuance of SCTC as a national policy, lalu promote social marketing, empowerment of social gerakan, ya, sistem gerakan di tingkat nasional dan local level. Saya percaya bahwa gerakan-gerakan teman-teman di daerah itu nanti juga akan punya daya dukung pada ini. Lalu tobacco control roadmap, kita sudah punya roadmap, baik kita masyarakat sipil membuat roadmap, bukan hanya di bidang kesehatan, tapi ada pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian terakhir kita juga harus mengacu kepada pelaksanaan Sustainable Development Goal. Di target atau tujuan ketiga dari SDG itu hitam putih FCTC ada di situ. Tidak ada lagi alasan buat Pak Jokowi, Panglima TNI, bahwa ini bagian dari proxy war, omong kosong. Tidak ada. Hitam putih ada di SDG. Pak Panglima TNI, Anda tidak lagi berhak ini ngomong bagian dari proxy war. Jadi itulah teman-teman, jadi mohon maaf untuk prevensi, promosi, kita sama-sama tahu, tapi ada sisi-sisi out of batang pisang tadi yang kita juga perlu cermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.